Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ikrar Hanggara, dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang untuk program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Video ini dibuat untuk memenuhi satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Perkenankan, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah Hidrolika Terapan yang saya ampuh. Mata kuliah Hidrolika Terapan ini merupakan mata kuliah kompetensi pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, di mana capaian pembelajaran pada mata kuliah Hidrolika Terapan ini yaitu mahasiswa mampu menguasai, menerapkan, dan mengkaji konsep teoritis hidrostatis, prinsip rekayasa hidrolika saluran terbuka, serta saluran tertutup atau saluran pipa. Mata kuliah Hidrolika Terapan ini memiliki besaran SKS sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan, pada mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau sub JPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan rezim aliran terbuka. Yang kedua, mampu menghitung penampang ekonomis saluran terbuka. Yang ketiga, mampu menghitung aliran berubah lambat laun pada saluran terbuka. Yang keempat, mampu menyimpulkan evaluasi pada aliran terbuka. Yang kelima, mampu mengusulkan dimensi dan material saluran pada pekerjaan saluran terbuka. Yang keenam, mampu menghitung tekanan hidrostatis pada reservoir. Yang ketujuh, mampu menghitung kehilangan tekanan pada aliran pipa. Yang kedelapan, mampu menyimpulkan evaluasi aliran pipa. Yang kesembilan, mampu mengusulkan dimensi dan material pipa pada pekerjaan sistem saluran pipa. Yang ke-10, mampu menunjukkan kesesuaian prinsip aliran terbuka dan aliran pada pipa dalam percobaan di laboratorium hidrolika maupun di lapangan. Untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran yang ditargetkan pada mata kuliah Hidrolika Terapan ini, menggunakan bentuk pembelajaran berupa case method, yaitu memberikan studi kasus pada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hidrolika, serta praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium Hidrolika Politeknik Negeri Malang dan saluran sebenarnya yang ada di lapangan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan modul ajar Hidrolika Terapan yang merupakan modul ajar yang disusun bersama tim pengajar bidang keairan Politeknik Negeri Malang yang bersumber dari beberapa literatur buku, diantaranya yaitu Hidrolika 1 dan Hidrolika 2 karangan Profesor Bambang Triatmojo dan Hidrolika Saluran Terbuka karangan Ventecho. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan selama 17 minggu, termasuk UTS dan UAS. Komponen penilaian terdiri dari 12 komponen, diantaranya 10 komponen penilaian tugas dengan bobot total 80%, ditambah dengan bobot UTS sebesar 10% dan UAS sebesar 10%. Perangkat pembelajaran menggunakan komputer serta didukung dengan beberapa software atau aplikasi terapan untuk menyelesaikan permasalahan hidrolika, diantaranya yaitu Google Earth, HackCrash, EPANET, Excel,
yang dapat dioperasikan di laboratorium atau studio komputer serta peralatan penunjang yang ada di laboratorium hidrolika. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran mata kuliah hidrolika terapan untuk mahasiswa program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Malang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka yang saya laksanakan di kelas. Ya, oke. Dapat kira-kira berapa? 864 ya. Panjangnya 8, lebarnya udah nggak? Ya, kita kali aja. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 4 ya. 8 kali 6 kali 4 masa sampai 2000? Berapa? 800. Coba tinggal aja paling 25, 35 tingginya? Bukan Pak, maksudnya data totalnya 2.530. Oh gitu, untuk 864 ini? Lain, 13, 15. Oh 13, 13 tingginya 15 ya? 13, 13, 15 ya? Oke. Sekarang kita punya, ya bisa, kita pakai 13, 13, 15. Tapi nanti ini tetap dilakukan perhitungan secara struktural ya. Jadi nanti apakah ya air sama tanah itu kalau semuanya ini berada di bawah tanah, maka nanti akan ada gaya-gaya yang bekerja. Aktif, gaya pasif yang bekerja. Biasanya untuk tinggi 15 ini jarang. Ya. Tinggi itu biasanya paling tinggi tandon itu 5 meter ya. Ini itu 5 meter biasanya. Lebih lebar. Kalau tandon bawah tandon ground ya, ground reservoir itu luas, tingginya nggak begitu. Karena apa? Karena semakin tinggi tekanan air itu semakin besar ya. Nah kalau tekanan air itu semakin besar, maka gaya yang bekerja pada dinding itu juga semakin besar tekanannya. Kalau semakin besar maka strukturnya juga akan semakin tebal. Kalau strukturnya semakin tebal, dia semakin mahal. Biasanya jatuhnya antara pembuatan struktural yang besar dengan pembebasan lahan itu akan lebih murah bebaskan lahan. Jadi biasanya nggak begitu. Ya. Luas tapi nggak. Ini kalau 15 kayaknya. Biasanya mantap 5 aja. Berapa kalau tingginya 5? 22, 23, 5 meter. Ya. Oke, apa kisaran segitu ya. Nah, sehingga panjangnya nanti kita butuh 22 meter. Kemudian lebarnya kita butuh 23 meter ya. Tingginya kita butuh 5 meter. Nah, sekarang dengan kapasitas sebesar ini, ya, dengan kapasitas sebesar 2.592, itu apakah kita berikan air itu serentak atau kita beri air itu secara bergiliran per jam? Bisa nggak kita langsung mendistribusikan air sebesar 2.592 dalam waktu anggaplah 1 jam? Bisa. Coba nanti dihitung aja. Kita hitung semuanya. Kalau kita
perlu air 2.592 meter kubik per hari, ya, itu harus kita ganti 2592 meter kubik per jam. Nah, kira-kira butuh pipa sebesar apa kan gitu ya masalahnya. Kan jelas nggak mungkin lah, ini pasti besar. Nah, berarti per jamnya kalau dibagi 24 ya berarti sekitar 100 ya. 100 meter kubik ya, per jam. Ini dalam 1 jam sudah dibagi 60 lah kalau ya ini besar sekali lah inilah ya. Ini saya isi. Nah, per jam ataupun mungkin ini kita buat per jamnya ya, per jamnya sehingga jatuhnya sekitar 100-an ya, 100 meter kubik per jam. 100 meter kubik per jam. 100 meter kubik per jam. Nah, 100 meter kubik per jam ini pun juga masih besar ya, masih besar itu nanti kita pasti akan membutuhkan pompa ataupun butuh pipa yang ukurannya besar. Padahal sebenarnya kapasitas yang dibutuhkan itu juga nggak sebanyak ini. Sehingga nanti ada yang namanya pemakaian ya, jadi ada fluktuasi pemakaian air. Nah, untuk bisa membuat seperti penyederhanaannya itu kita perlu membuat tabulasi ya. Jadi kita harus membuat tabulasi di mana nanti tabulasi itu akan membantu kita menentukan kapasitas yang kita butuhkan. Dari 100% itu sebenarnya kita hanya membutuhkan berapa persen. Nah, kalau dari contohan di PPT saya itu yang dibutuhkan itu hanya sekitar 27% atau 30% saja dari kapasitas totalnya. Nah, nilai terbesar itu 22,3. Jadi dalam neraca kita arus air volume air yang masuk dan keluar di dalam reservoir itu hanya maksimal 22,3%. Ya, 22,3% dari ini. Ya, ini neraca sama dengan 22,3%. Sehingga volume yang dibutuhkan sebenarnya hanya ini, ya kan? Yang ada di neraca kita kan itu, ya kan? Terbaca di neraca kita air yang masuk, air yang keluar, air masuk keluar. Ternyata yang diperlukan ada di reservoir itu hanya di angka 22,3%. Jadi 2592 ya dikali 22,3%. Berapa? Berapa? 578 meter kubik ya, objektif ya. Oke, nah sekarang 578 ini coba dihitungkan sini. Ada sih yang setengah ya, komanya paling ya komanya setengah. Tapi kalau komanya terlalu banyak atau terlalu enggak itu ya susah ya, sehingga biasa diambil seperti ini ya sudah ambil 25% dari nilai sekian. Atau nilainya nanti 578 itu dibulatkan di 600. Kapasitasnya pakai kapasitas 600. Nah,
Nah, habis 600 kan enak ya kalau semuanya dibagi 3, ini dibagi 3 ya, sama dengan 200 panjang lebarnya 20 10 bisa 20 lalu 10 atau nanti disesuaikan berapa ya, atau mau dibuat persegi kalau 200 berapa kali, nah itu nanti bisa dihitungkan disesuaikan sama kapasitas sehingga bentuknya bisa, kalau bisa nggak terlalu tinggi ya, antara 3 meter atau sampai 5 meter, kalau 2 meter terlalu tinggi. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah hidrolika terapan yang saya laksanakan.
Semoga dapat memberikan gambaran dari kinerja yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Hidrolika Terapan pada program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Malang, khususnya jurusan Teknik Sipil, rekan dosen sejawat, serta mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.